bagaimana melihat perbaikan rumput GBK menjelang laga besok, Pak? Ya alhamdulillah kan memang saya sama Pak Dirut GBK punya komitmen sama-sama bahwa kita harus terus mengeratkan yang namanya jadwal-jadwal supaya jangan sampai juga negara kita tidak juga ada tentu konser atau hiburan lain-lain, tetapi prioritas daripada tim nasional sepak bola juga harus dijaga. Nah alhamdulillah ini contoh yang bagus, di mana kita PSSI, karena wilayah GBK ini kan dikelola oleh beliau, kita pengguna fasilitas. Nah ini alhamdulillah ini contoh yang baik, bagaimana kita sama-sama ketika jadwal tim nasional itu sudah kita bicarakan, beliau tetap juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan untuk mempromosikan negara kita, seperti buat konser dan lain-lain. Sama tugasnya kita tim nasional menjaga performance tim nasional kita, juga mengangkat bendera merah putih untuk di seluruh dunia. Nah kita bisa lihat hasilnya, kalau sinkronisasi ini bisa terjadi, maka nanti kondisi rumputnya bagus. Tadi kita juga diskusi sama beliau mengenai lapangan latihan. Sama, ya kita mesti sinkronisasi, karena jangan sampai nanti persepsinya seakan-akan tim tamu tidak dilayanin, gitu loh. Lalu kita juga tim nasional kita terkena cedera karena kualitas. Nah ini sama, habis ini baru yang lapangan latihan. Dan beliau komit. Ya. Dan tadi Pak Sekjen mengusulkan mungkin juga kita bisa menyewa salah satu lapangan untuk selama setahun. Ya, supaya karena memang ini pertama kali saya rasa kita di PSSI ini seluruh timnasnya ya training camp. Ya, karena ini tuntutan FIFA. U17 kejuaraan dunia setiap tahun, U20 2 tahun sekali. Ya, lalu kita juga tim senior kita ya siapa sih yang nggak punya mimpi ingin ke Piala Dunia? Ya, nah ini hal-hal seperti ini ya kita harus serius. Nah karena itu ya U17 ya ini sudah di Solo. Ya terima kasih kepada pemerintah Solo ya Pak Gibran yang memberi kesempatan menjadi tuan rumah, dan kami PSSI pasti menjaga penyelenggaraan ini dengan baik. Dan nanti tanggal TC-nya sudah di sana, nanti pertandingan AFF U16 di sana. Untuk nanti ini sebagai ajang buat kualifikasi juga menuju Asia sebelum masuk ke Piala Dunia U17. Nah, Coach Indra juga tadi malam sudah bermain ya uji coba dengan beberapa tim. Kemarin Ukraine U23 rupanya untuk persiapan Olimpiade. Ya kalau melihat ya oke, tapi perlu improvement. Tapi karena kelasnya di atas, saya rasa oke. Ya, itu juga untuk persiapan U20. Makanya pemainnya kan tadi malam yang namanya kakak masih 17. Jadi yang memang bisa untuk U20 2 tahun lagi. Gitu. Nah, sama tim nasional senior ya kita berjibaku untuk yang terbaik, termasuk tim nasional putri. Gitu. Jadi itu yang saya bisa sampaikan sih. Enggak, tadi sudah bicara GBK dan kami akan sama-sama bikin tadi ya schedule yang baik, planning yang baik seperti yang kita lakukan di sini. Dan saya rasa GBK komit. Ya, ini sama-sama kok karena memang kan aset GBK ini bukan punya PSSI ya. Ini tentu kita hanya penyewa, tetapi saya yakin dengan koordinasi yang baik yang selama ini sudah terjadi bisa lebih baik. Terkait yang komennya Justin Hunter Pak, terkait yang Stadion Madia yang katanya lapangan jelek itu. Ya sama, Piala Madia itu memang kan diproteskan untuk atletik. Ya, ini juga kita sedang melobi. Saya coba akan bicara dengan Pak Luhut, Ketua Atletik. Mungkin nggak kita bisa kerjasama. Ya, apakah membuat lokasi baru atau di mana yang memang proper buat atletik. Tetapi yang Madia itu kita bisa pakai untuk pertandingan-pertandingan tim nasional putri, junior kan tidak harus di GBK terus. Pak Dirut juga kasihan gitu ya. Jadi tim seniornya di sini, tapi junior putrinya bisa di Madia. Nah ini nanti saya akan bicarakan dengan Pak Luhut
dan saya yakin Pak Luhut dukung ya, karena memang Pak Luhut juga suka sepak bola. Pak, penegasan aja Pak, jadi hari ini lapangan sudah oke atau masih kurang Pak? Oke. Ya, recovery-nya baik ya, karena tentu ya tadi persiapannya sudah ada waktu cukup. Gitu. Pak Ete, terkait proses naturalisasi Kardon, kan ini kabarnya sudah sah. Ada proses apa lagi nggak Pak? Atau Kita masih menunggu AFC ya. Kita alhamdulillah terima kasih kepada Bapak Presiden, Ketua DPR, seluruh pimpinan Komisi 10, 3 yang terus membantu percepatan pemain Indonesia yang di luar negeri ingin membela merah putih. Nah, itu sekarang ya kita dorong ya, dan alhamdulillah terjadi, dan kita sudah mendaftarkan FIFA tadi malam ya. FIFA sudah mengeluarkan suratnya, tetapi untuk AFC sendiri dia masih perlu proses. Kita tunggu gitu. apakah diproyeksikan untuk main di luar negeri gitu Pak? Namanya? Saya nggak tahu, nanti tergantung approval AFC. Ya, kalau FIFA-nya tadi malam udah keluar. Ya. Terus yang Martin Paes gimana Pak update-nya? Ya, Martin Paes kita harus melalui proses KAS. Ya, banding. Ya, dan karena itu ada dispute, dia itu kan main di bulan November. Nah, di mana padahal jeda waktu dia bisa bermain ke negara lain tuh bulan Mei atau Juni. Tapi sebenarnya pertandingan terakhir itu bulan Maret. Ya, tapi karena Covid diundur November. Nah, itu. Nah, ini yang kita coba kembali appeal lah. Kita coba gitu. Karena kalau dibilang merah putihnya, lihat aja sekarang di Major League Soccer bendera merah putih sering berkibar setiap Martin main gitu. Jadi ya, nah itulah yang saya lihat apresiasi bagaimana pemain-pemain Indonesia yang di luar negeri itu bangga ya menjadi bagian dari kita. Jay Indes, lihat bagaimana setelah masuk Serie A dia bawa bendera merah putih. Kemarin di Venezia di jembatan dia kibarkan bendera merah putih. Tadi malam kalau kita ngeliat di Perancis, rupanya ada juga penonton Indonesia di sana. Ya, jadi hal-hal ini yang kembali sepak bola harus jadi pemersatu, jangan pemecah. Jadi terus terang siang ini saya sama Pak Sekjen dengan Pak Wakil Ketua Umum juga ada rapat serius mengenai transformasi liga. Nah, ini sama ya, kalau PSSI dengan GBK masalah lapangan, PSSI dengan liga, ini kan pengelolanya liga bukan PSSI sendirian. Jadi ya ini yang kita mau, benar-benar liga ini harus ditransformasi. Setelah PSSI bekerja keras untuk 1 tahun terakhir ini mentransformasi tim nasional dan berhasil ya, belum maksimal ya. Tetapi untuk liga sekarang 1 tahun ke depan kita akan bongkar-bongkar, kita akan bersih-bersih ya, dan kita akan transformasi liganya ya. Bagaimana pengelola klub ya harus sama-sama PSSI bersatu untuk menjadi yang terbaik ya. Nggak mungkin sepak bola yang luar biasa begini masa liga di Asia Tenggara ranking 6 di bawah Filipina. Keterlaluan. Ya, Liga Asia kita ranking 28, keterlaluan. Gak ada yang salah. Tapi bukan saling menyalahkan. Makanya saya minta liga ini diperbaikin. Ya, PSSI punya hak ya. Pak Sekjen coba dijelaskan gimana kalau mengenai liga Pak Sekjen. Jangan sampai dibilang saya otoriter. Ya? Yang ini PT LIB kita panggil meeting dengan Pak Ketum dan kita akan benahi untuk kompetisinya. Ya. Erik, mengenai naturalisasi yang ada masukan bahwa harus 60% pemain nasional. Ya, kan opini itu syah ya. Pak Putra Nababan saya kenal baik, dia juga tokoh nasional. Nah, itulah yang kita perbaikin sekarang kan, nasionalisasi itu adalah pemain ya berdarah Indonesia. Nah, mungkin banyak teman-teman yang terpersepsikan seakan-akan nasionalisasi kita seperti yang lalu-lalu. Tidak salah. Ya, ada pemain U17 kita, U20 kita kemarin bapak ibunya dari mana ya, si Marcel? Dari Kalimantan Selatan, tapi bapak ibunya kan orang Afrika. Orang Afrika ya. Siapa namanya? Sudan. Sudan. Bapak ibunya Sudan, lahir di sini. Punya KTP, dia orang apa ya? Ya orang kita udah lahir di sini gimana ya kan? Nah, jadi kita juga
mesti membuka wacana bahwa olahraga ini makin global. Ya, tetapi kita punya strategi besar bahwa namanya naturalisasi adalah pemain berdarah Indonesia. Ya. Dan kepentingan tim nasional bukan klub. Dulu naturalisasi banyak kepentingan klub. Begitu dinaturalisasi, dipakai tim nasional, ogah-ogahan, gitu kan? Tetapi main di klub seger, ya, dan kualitasnya tidak standar tim nasional. Nah ini nggak bisa, ya. Memang sepak bola ini rumit, perlu diperbaikin gitu. Masih terkait naturalisasi kan yang atau pemain yang grade A yang Jayden Osterwold pantau lagi di Bali, apa yang naturalisasi juga atau gimana? Saya nggak tahu. Liburan aja. Nggak komen kalau belum ada pembicaraan. Belum ada pembicaraan. Cukup ya. Pak Dirut, mungkin Pak Dirut komentar Kali ini Pak. Kenapa? Elkan Bagot kan absen kali ini. Apakah ada kemungkinan dia dipanggil lagi Pak di FIFA match selanjutnya atau tidak? Kan saya sudah sampaikan bahwa kita mesti punya 150 pemain yang kelasnya sama. Yaitu 2x11 di tim senior kelasnya sama. Lalu 3x11 di U22, U23 kelasnya sama dan seterusnya. Artinya apa? Ya pemain-pemain tim nasional ya ketika dipanggil ya dia harus bangga. Kalau tidak ada kebanggaan jangan. Ya, saya tidak bicara 1-2 pemain sama. Ketika 11 pemain tim nasional juga misalnya tidak mau dipanggil ya nggak apa-apa, kita cari lagi. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan training center U17, U20 jalan. Masa 280 juta kita nggak punya sih 150? Nah, kita jangan terjebak paradigma pemain bintang. Ya, saya percaya sepak bola itu bisa berhasil kalau bermain tim. Itu. Ini bukan permainan 1-2. Kan kemarin kan kadang-kadang juga, oh ini Pak Erik kritik pemain titik-titik pemain. Enggak. Karena saya percaya yang 11 di lapangan itu yang main bukan 1-2, nggak mungkin. Nah ini yang saya mau prinsip bahwa tim nasional punya marwah yang besar. Ya, pemain-pemain yang dipanggil tim nasional juga harus mau punya marwah yang sama. Ya, yang ya visinya tidak sama, yang karakternya tidak sama, nggak apa-apa, nggak usah. Kita cari lagi yang lain. Banyak anak-anak Indonesia yang ingin jadi tim nasional kok. Gitu. Ya. Pas sedikit target lawan Irak besok Pak. Target lawan Irak. Nah, Filipina. iya, memang saya juga lagi ngenak badan. Makanya saya bilang mohon maaf kepada fans, supporter. Kalau tim nasional kita sekarang diperketat bukan tidak apresiasi kepada fans dan supporter. Karena memang ya tim nasional kita ini harus dijaga. Tadi kita ini belum punya 2x11. Artinya kalau ada yang sakit, cedera, kartu kuning seperti kemarin waktu kita main away di Vietnam, tipis timnya. Nah itu yang kita harus jaga. Ya ini mohon maaf. Dan tentu target terakhir ya, target sama Irak ya, kita sama PSSI, tim nasional, pokoknya ini ada 2 game. Indonesia lawan Irak, Indonesia sama Filipina, kita ingin mengambil poin sebanyak-banyaknya. Dan 3 poin ini paling penting, secepatnya. Ya, supaya kita bisa mempersiapkan untuk tim senior ini buat kualifikasi round 3, di mana itu kan sudah main Agustus, September, Oktober, ya nanti Maret, Juni tahun depan 10 pertandingan, ya harus disiapkan dari sekarang. Gitu. Dan izin bulan Agustus kita tidak main di GBK. Ya, karena ada kedatangan tamu negara, ya, Sri Paus, ya. Jadi kita akan bermain nanti di Surabaya. Ya, kita pindah lokasi. Karena ini kembali jangan juga menjadi polemik, ya. Enggak, emang ini tamu negara, ya tokoh dunia, ya kita harus ya mengerti. Jadi kita akan bermain di Surabaya. Saya udah minta tim PSSI cek juga rumput di Surabaya, persiapannya begini. Kalau nggak siap ya kita pindah kota lain lagi. Banyak kok kota. Sekarang pemerintah sudah renovasi 22 stadium, sudah 8
Kemarin FIFA sudah ngecek stadionnya, sudah ada green light, ini stadion-stadion bagus ya, kita banyak opsi sekarang. Negara ini kaya, tinggal perlu manajemen yang baik. Ya. Terima kasih.